Jadi tujuan layanan ini untuk memahami pengertian karir dan cita-cita, memahami pentingnya perencanaan karir di masa depan, mengenali faktor-faktor terkait karir, memahami jalur karir dan menyusun rencana masa depan. Oke, baik, tadi kita ini ya belum berdoa ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin. Oh ya baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya itu pengertian karir dan cita-cita. Jadi karir adalah perjalanan hidup seseorang yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan diri yang dijalani secara bertahap sepanjang kehidupan. Cita-cita adalah harapan atau tujuan hidup yang ingin dicapai di masa depan sebagai arah dalam menentukan pilihan pendidikan dan karir. Nah, anak-anak pernah kepikiran gak sih, aku mau jadi apa ya setelah lulus? Terus aku mau pilih karir apa ya untuk masa depan aku? Pernah kepikiran seperti itu? Bingung nggak? Oke. Jadi memilih karir yang tepat itu yang pertama itu mengenali diri sendiri. Jadi pahami minat, bakat, kemampuan, kepribadian dan nilai hidup yang dimiliki. Jadi itu kita bisa memahami minat kita dengan apa, bakat yang kita miliki, seperti itu. Selanjutnya itu ada menggali informasi karir. Jadi cari informasi tentang berbagai jenis pekerjaan, pendidikan yang dibutuhkan dan prospek kerjanya. Misal Dinda pengen kerja apa nih setelah lulus sekolah nanti? Misalnya cita-citanya apa? Mau jadi CEO ya? Oke, jadi CEO. Nah, informasi tentang jenis pekerjaan itu Dinda udah tahu belum? Tentang CEO. Apa Bu? Dinda udah pernah menggali-gali tentang CEO itu? Ya, belum itu sih Bu, belum rinci gitu, cuman ya tahu kalau mau jadi CEO kan berarti kita punya perusahaan. Ya, Bu, mau jadi CEO apa? perusahaan itu Bu, perusahaan kita kali Bu. Ya benar Bu, PT kita sedang itu Bu. Oke. Selanjutnya menyesuaikan dengan kemampuan dan peluang. Jadi cocokkan potensi diri dengan kebutuhan dan peluang di dunia kerja. Selanjutnya itu mempertimbangkan pendidikan dan keterampilan. Tentukan jalur pendidikan atau pelatihan yang mendukung karir yang diinginkan. Seperti itu. Selanjutnya meminta masukan dari orang terpercaya. Diskusikan pilihan karir dengan orang tua, guru BK atau pihak yang berpengalaman. Selanjutnya mencoba dan mencari pengalaman. Jadi ikut kegiatan organisasi, magang atau praktek kerja untuk mengenal dunia kerja. Selanjutnya membuat rencana karir, susun tujuan jangka pendek, jangka panjang secara realistis. Selanjutnya berani mengambil keputusan. Jadi tentukan pilihan karir dengan yakin dan bertanggung jawab. Nah, jalur setelah lulus sekolah itu ada 3. Yang pertama, lanjutkan pendidikan seperti kuliah, sekolah kedinasan atau mengikuti kursus pelatihan. Jadi yang mungkin cita-citanya dari jadi guru itu bisa ambil kuliah seperti itu ya. Terus ada yang tahu sekolah kedinasan itu kayak mana? Sekolah kedinasan ada yang tahu? Sekolah kedinasan, sekolah yang berada di ya, sekolah yang ini ya dibangun oleh pemerintah. Jadi dia itu nanti setelah mengabdi, ya, gitu, kayak misalnya di Pemda gitu. Nah, selanjutnya itu ada
Jadi langsung bekerja sesuai keterampilan yang dimiliki. Nah, keterampilan yang dimiliki untuk bekerja itu apa sih? Contohnya yang langsung bisa bekerja. Mampu berbicara dengan fasih dengan baik ya. Dengan baik. Ya, contoh pekerjaannya itu apa? Itu berdagang ya, dagang bisa belajar terus. Ya, belajar bisa. Terus MC juga bisa. Terus kayak apa? Bapak Ibu aku selanjutnya itu wirausaha, membuka usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja. Ya, sama ya, aku juga mau jadi CEO berarti ya. Enggak, jangan ya. Nggak usah yang berarti. Selanjutnya itu ada faktor pemilihan karir. Faktor pemilihan karir yang pertama itu ada minat. Jadi ketertarikan pada bidang tertentu sehingga belajar dan bekerja lebih semangat. Jadi kita harus tahu minat kita tuh apa, di bidang apa seperti itu. Selanjutnya itu bakat dan kemampuan, potensi dan keterampilan yang mendukung keberhasilan kerja. Yang selanjutnya kepribadian, jadi karakter diri yang mempengaruhi kecocokan dengan jenis pekerjaan. Jadi karakter kita tuh kecocokan dengan kerjaan itu seperti apa, seperti itu. Selanjutnya nilai kehidupan, prinsip dan tujuan hidup yang memberi makna dan kepuasan kerja. Selanjutnya pendidikan dan keterampilan seperti bekal akademik dan non akademik untuk memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir itu lingkungan keluarga seperti hubungan, arahan, motivasi dan kondisi ekonomi keluarga. Ada yang tahu apa yang terjadi jika memilih karir tanpa perencanaan? Tahu? Lulus sekolahnya pengangguran, Bu. Ya, bisa juga ada yang lain. Jadi nggak terarah, Bu. Ya benar, jadi nggak terarah dan nah, jadi ini tidak terarah, tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yaitu selanjutnya salah mengambil keputusan. Jadi karena kita nggak ada perencanaan, jadi mengambil keputusan itu terburu-buru. Selanjutnya itu kurang motivasi dan mudah bosan terhadap pekerjaan yang dijalani. Selanjutnya itu waktu, tenaga dan biaya itu terbuang karena sering mengalami kegagalan, mudah stres dan cemas, potensi diri tidak berkembang maksimal. Selanjutnya pentingnya perencanaan masa depan, yaitu memberi arahan dan tujuan hidup. Jadi perencanaan membantu menentukan apa yang ingin dicapai sehingga langkah yang diambil lebih terarah. Selanjutnya membantu mengenali potensi diri melalui perencanaan seseorang, belajar memahami minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki. Mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan yang direncanakan dengan baik, lebih matang dan tidak bersifat buru-buru. Selanjutnya itu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan perencanaan mencegah pemborosan akibat salah memilih pendidikan atau karir. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam memilih karir itu apa saja? Ada yang tahu anak? Dalam memilih karir, salah memilih aku. Ya benar.
dalam memilih karir itu yang pertama memilih karir tanpa mengenal minat dan bakat diri. Jadi kita nggak tahu minat bakat diri kita itu gimana. Jadi kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya yang kita mau. Terus mengikuti keinginan orang tua atau orang lain tanpa pertimbangan pribadi. Jadi itu mengikuti keinginan orang tua, seperti orang tua tuh ini apa? Maunya kita di sini, tapi kita tuh pengennya kuliahnya di sana, seperti itu. Ada yang nggak? Ada yang nggak gitu? Ada Banyak ya. Jadi mengikuti keinginan orang tua. Selanjutnya itu ikut-ikutan teman atau tren yang sedang populer. Ikut ambil misalnya ikut ambil sekolah kedokteran atau perawat, kita jadi ikut-ikutan. Ya, terus terlalu fokus pada gaji atau gengsi semata. Selanjutnya itu kurang mencari informasi tentang dunia kerja, mengabaikan kemampuan dan keterbatasan diri. Selanjutnya tidak memiliki perencanaan karir yang jelas, takut mencoba dan takut gagal, dan menutup diri dari masukan dan bimbingan. Oke, jadi yang terakhir ini kita punya question, nanti bisa lihat itu ada 4 question. Jadi nanti anak-anak isi di sini ya. Jawab isi di sini. Oke? Ya Bu. Jadi lembar jawabannya itu. Iya, nanti diisi di sini. Kasih nama ya. Oh, ini ya? Pakai dulu ya? Iya. Ada yang masih satu. Dikasih nama, dikasih
dari pembelajaran kita hari ini apa ya? Anak-anak bisa ambil atau simpulkan? Bisa mengetahui ini Bu, dari tempat langkah-langkahnya kita tidak salah jalan. Ya, selanjutnya lagi. Aja ya. Jadi pemilihan karir itu perlu disiapkan dari sejak dini agar kita tuh tahu minat bakat kita untuk